Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sultan Iskandarsa. Saya dari HPI 5B. Di sini saya akan menjelaskan daripada materi yang sudah ditentukan, yaitu ada 5 materi pembahasan. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup dalam politik hukum pidana. Yang kedua, pendekatan kebijakan dalam politik hukum pidana. Yang ketiga, pendekatan nilai dalam politik hukum pidana. Yang keempat, kriminalisasi dan dekriminalisasi. Adapun yang terakhir, nomor 5 adalah ide individualisasi pidana dalam politik hukum pidana. Adapun yang pertama, pengertian dan ruang lingkup dalam politik hukum pidana. Pengertian politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresiasikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesepakatan lain, beliau menyatakan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh Sudarto tersebut di atas, menurut Imam Syukani dan Ahsin Tohari, sangat luas. Pernyataan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Sedangkan pernyataan untuk mencapai apa yang dicita-citakan memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan, ius constituendum. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Selanjutnya, Mahfud MD merumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuasaan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. Menurut Amudel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif bahwa strategi politik ialah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Yang ketiga, cara bagaimana penyidik, penuntut, dan peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian sistem hukum pidana. Menurut Mark Ansel yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang tersendiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu prosedur hukum pidana, dan yang ketiga suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Artinya bahwa sistem hukum pidana ini
itu tidak dapat dilepaskan dari subsistem substansi ataupun materi dan dari perundang-undangan hukum pidana. Subsistem struktur atau penegakan hukum pidana dan juga tidak dapat dilepaskan dari kultur atau budaya dari masyarakat sebagai pengguna dari hukum pidana itu sendiri. Jadi, dengan demikian, kebijakan hukum pidana itu atau politik hukum pidana, penal policy, itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, kebijakan legislatif, kebijakan aplikasi atau kebijakan yudikatif, dan pelaksanaan hukum pidana atau kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan arah dan tujuannya. Dengan kata lain, perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti menyangkut masalah kriminalisasi. Kriminalisasi menurut Sudarto dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perundang-undangan perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Adapun materi nomor 2 adalah pendekatan kebijakan dalam politik hukum pidana. 3 masalah sentral dalam politik kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana atau politik hukum pidana, yaitu masalah penentuan. Pertama, pembuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Yang kedua, siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dan adapun yang ketiga, sanksi apa sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar. Penganalisaan terhadap ketiga masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial. Ini berarti bahwa pemecahan-pemecahan permasalahan tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari politik sosial yang ditetapkan. Dengan demikian, politik hukum pidana, termasuk pula dalam ketiga masalah sentral tersebut, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Dengan demikian, politik hukum pidana, termasuk pula dalam ketiga masalah sentral tersebut, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dan memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dan adapun nomor 3 daripada materi ini, pendekatan nilai dalam politik hukum pidana. Berdasarkan pendekatan yang berorientasi ini, kiranya Sudarto berpendapat bahwa dalam menguasai masalah sentral tersebut yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal pada intinya sebagai berikut. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penganggaran tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Pembuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang datangkan kerugian baik material maupun spiritual atas warganya. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas pada pula atau kemampuan daya kerja dan badan-badan hukum, yaitu dengan kelampauan beban tugas.
Tiga masalah sentral dalam politik kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, politik hukum pidana, yaitu masalah penentuan A. Pembuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. B. Siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban. Dan D. Sanksi apa yang sebenarnya dapat diberikan kepada pelanggar. Penganalisaan terhadap ketiga masalah sentral di atas tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa politik kriminal merupakan bagian internal dari politik sosial. Ini berarti bahwa pencegahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam politik sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian, politik hukum pidana termasuk pula dalam mengenai tiga masalah sentral di atas harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan policy oriented approach, berdasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada politik sosial ini. Kiranya Sudarto berperan bahwa dalam masalah ini, dalam menguasai masalah sentral di atas sering disebut masalah kriminal, harus diperhatikan juga. Adapun materi yang nomor 4 adalah kriminalisasi dan dekriminalisasi. Proses kriminalisasi atau dikenal dengan istilah criminalization process merupakan suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana, kemudian dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat atau tindak pidana. Proses kriminalisasi atau kriminalisasi proses harus dilakukan dengan undang-undang karena tidak ada kejahatan jika perbuatan tersebut tidak disebut sebagai perbuatan jahat atau tindak pidana dalam undang-undang. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya pelindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dalam politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama, penerapan hukum pidana. Kedua, pencegahan tindak pidana. Dan yang ketiga, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media. Yang kelima, ide individualisasi dalam politik hukum pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, berarti bahwa hanya orang yang bersalah saja Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, berarti bahwa hanya orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, Ayat 1, tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan daripada yang di luar oleh undang-undang. Dan ayat 2-nya, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena ulah pembuktian yang salah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwa atas dirinya. Sekian daripada penyampaian judul-judul materi. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.